Iya, baik. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Salam. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga hari Senin tanggal 9 Agustus 2022. Bersama-sama dengan keluarga Bapak Dep Pagiling di sektor 4 dan keluarga Bapak Juniadi Takaya di sektor 1. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan yang ditayangkan langsung dari gedung gereja Jemaat Masale. Sebagai pelayan firman adalah Bapak Pendeta Martinus Tangketasik MTH. Untuk itu, mari jemaat kita siapkan hati dan diri kita menghadap Tuhan. Memulai ibadah kita pada malam ini, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan mengangkat pujian. Mulia, mulia namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur bersama-sama. Mazmur 33 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-22 secara berbalasan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya
Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Meresponi pembacaan Mazmur dan sebelum akan pelayanan firman, kita akan mengangkat pujian Di Hatiku Ya Yesus. Mari bersama-sama mohon pertolongan Tuhan. Di dalam doa kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Di saat ini ya Allah, kami telah berhimpun bersama-sama dalam rangka menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat persekutuan ibadah kepadamu. Terima kasih untuk hari ini, Engkau telah menyertai kami dalam berbagai tugas dan aktivitas kami. Terima kasih di saat ini kedua keluarga kekasih kami. Keluarga Junedi Takaya dan keluarga Dep Pagiling. Menjadi tuan rumah ibadah keluarga Jemaat Masaleh. Di tengah-tengah persekutuan penyembahan ini ya Allah, kami akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Berbicaralah kepada kami semua, sebab kami siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan hamba-Mu yang akan berkata-kata kiranya dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Semuanya ini kami minta dan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 17. Pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dari bacaan ini saya memberi sebuah tema perenungan bagi kita semua yang berjudul menarik perhatian. Menarik perhatian. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mengapa sesuatu itu dapat menarik perhatian seseorang? Tentu membuat manusia menarik perhatian karena sesuatu itu memiliki keunikan atau sesuatu itu indah atau karena sesuatu itu berbeda dari yang lainnya. Saudara-saudara, ada satu contoh. Pernah di daerah Toraja, ada seekor kerbau yang tanduknya 3. Yang selama ini seekor kerbau itu mempunyai 2 tanduk. Tetapi saat itu menjadi aneh karena kerbau itu mempunyai 3 tanduk. Satu di samping sebelah kiri, satu di samping sebelah kanan, dan satu di depan. Karena keanehan itu, orang suka datang melihat bagaimana keanehan dari sebuah binatang itu yang adalah kerbau. Dan tentunya saudara-saudara, kalau kita berbicara kerbau di daerah Toraja, mempunyai nilai tersendiri. Dan nilai yang ada pada seekor kerbau itu karena keunikannya sehingga harganya cukup mahal. Saya mendengar bahwa yang membeli kerbau itu yang 3 tanduknya seharga dengan ratusan juta. Mengapa? Karena memang aneh. Karena yang biasanya kerbau hanya 2 tanduknya, tetapi yang ada saat itu 3 tanduknya. Dan orang sangat suka untuk datang melihat, dan orang mengatakan itu sebagai sesuatu keajaiban. Contoh lain saudara-saudara. Tentu ada hal yang menarik
perhatian kita manusia ialah juga karena sesuatu itu yang unik, yang berbeda terjadi di tempat yang lain. Kalau kita bertanya kepada turis yang datang di Tanah Toraja, mereka akan selalu mengatakan bahwa salah satu motivasi mereka untuk datang wisata di Toraja ialah karena memang Toraja itu punya keunikan tersendiri. Dan Toraja menurut para turis yang datang itu menjadi perhatian dunia karena keanehannya. Misalnya saja bagaimana acara pesta Rambu Solo, acara kematian itu yang menurut mereka uniknya di dalam ialah kadangkala orang harus berkorban sampai miliaran dan lain sebagainya. Begitu juga yang menjadi keunikan dalam acara itu menurut turis yang datang, mereka mengatakan bahwa kadangkala ketika jenazah akan dibawa ke tempat peristirahatan sementara, mereka dibawa dengan perlahan-lahan, tetapi kalau orang Toraja membawa jenazah dari rumah halaman Tongkonan ke tempat peristirahatan sementara, mereka usung dan di situ kadang-kadang banyak permainan yang biasa dilakukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masih adakah hal yang menarik perhatian kita dalam kehidupan ini? Kadangkala juga yang menarik perhatian ialah ketika seseorang itu tampil dengan penampilan yang berbeda dari orang lain. Maka ia dapat melihat dan merasakan bahwa orang yang berbeda penampilan itu menjadi perhatian orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bacaan kita saat ini, Rasul Petrus menasihati orang Kristen yang disebut sebagai pendatang dan perantau dalam ayat 11 bacaan kita tadi. Petrus menasihati mereka supaya menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Ayat 11. Keinginan daging yang disebutkan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Keinginan daging yang sama dengan istilah manusia lama, yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 6 dan juga kitab Efesus pasal 4 ayat 22. Hal ini menjadi inti nasihat Rasul Petrus supaya orang Kristen tetap dapat hidup sebagai orang yang sudah ditebus dari dosa dan tidak lagi hidup di bawah perhambaan dosa, yaitu keinginan-keinginan daging. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar bagi umat Allah atau hamba Allah
untuk menyatakan kebaikan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam bacaan kita, Rasul Petrus secara konkret menyebutkan beberapa hal yang mesti dilakukan sebagai hamba Allah. Yang pertama, supaya hamba Allah itu memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang bukan Yahudi. Ayat 12 dan ayat 15. Yang kedua, hamba Allah itu harus tunduk kepada semua lembaga manusia. Ayat 13 dan ayat 14. Di situ dikatakan tunduk kepada raja dan tunduk juga kepada wali-wali. Dan yang ketiga, umat Allah itu harus hidup sebagai orang yang merdeka, yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ayatnya yang ke-16 dan yang keempat, hamba Allah itu supaya menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah, dan hormatilah raja. Ayat 17. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hal ini penting disampaikan oleh Rasul Petrus untuk mau menegaskan beberapa hal kepada umat Allah yang ada pada saat itu dan juga bagi kita sebagai umat Allah, orang-orang yang percaya saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka hidup orang Kristen selalu ada dalam kekudusan. Orang Kristen harus berjuang dalam hidup untuk tidak lagi mencemari hidup yang kudus ini dengan keinginan-keinginan daging yang hanya akan membawa kepada kebinasaan. Dalam dunia modern sekarang ini, cobaan bagi iman kita begitu kompleks dan kuat. Sangat berpengaruh dalam hidup kita. Karena itu, maka kita perlu selalu membentengi diri dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya. Sebab dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, maka kita tidak akan tergoda oleh keinginan atau godaan, yaitu keinginan-keinginan daging. Yang kedua, saudara-saudara, yang menjadi pelajaran bagi kita ialah bahwa hidup yang demikian dapat menjadi terang bagi orang lain. Kehidupan yang setia melakukan kehendak Allah akan menjadi contoh dan teladan kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah yang disebut dengan pemberitaan Injil. Selain dengan kata-kata, juga dapat dilakukan dengan sikap hidup kita sehari-hari. Dengan demikian kita memiliki pengharapan orang akan bercermin kepada sikap hidup kita. Dan mereka turut melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Yang ketiga, saudara-saudara, yang menjadi perenungan bagi kita ialah hidup yang menarik, hidup yang unik dan indah adalah ketika kehidupan kekristenan atau orang-orang percaya
terus menampilkan pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Seperti mengasihi sesama, mengampuni, dan lain-lain. Tanggung jawab untuk mengajarkan kehendak Yesus kepada dunia ada pada kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Dia. Apa yang harus kita lakukan seturut dengan kehendak dan kemauan Allah. Namun kadang-kadang yang terjadi ialah kita melakukan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah berserah kepada Dia yang empunya hidup ini. Maka Dia akan menuntun kita, yaitu Allah kita, untuk menyatakan yang terbaik, sehingga dalam perbuatan dan kehidupan kita menarik perhatian bagi orang lain. Amin. Ya, amin firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi kekuatan iman percaya kita dan penuntun dalam tingkah laku kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Untuk menyatakan persembahan syukur kita kepada Tuhan bersama dengan keluarga, mari kita mendengarkan bimbingan firman Tuhan demikian. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mengiringi persembahan, mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tak, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Doa persembahan dirangkaikan dengan doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur untuk segala kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih atas persekutuan lewat ibadah keluarga Jemaat Masaleh pada hari ini, di mana kami telah bersama-sama menyanyikan pujian bagi Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh berkenan bagi Tuhan dan mengingatkan kami semua, anak-anak Tuhan, bagaimana kami harus hidup menurut kasih dan kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih juga Bapa, kami telah bersama-sama memberikan persembahan syukur kami. Kami percaya semuanya itu bersumber daripada-Mu. Diberkatilah apa yang telah kami beri. Semoga semuanya itu untuk kemuliaan dan
kebesaran nama Tuhan sendiri. Bapa, di saat ini kami mau bersama-sama berdoa untuk keluarga yang terjadwal ibadah keluarga Jemaat Masaleh. Kami bersama-sama mau berdoa buat kehidupan keluarga Bapak Junedi Takaya atau Bapak Semi. Kiranya senantiasa diberkati di dalam tugas pekerjaannya bersama dengan anak kekasih Semi di Banjarmasin, dan senantiasa diberi kemampuan untuk menyatakan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi perjalanan hidupnya. Dan kiranya Tuhan mengingatkan bahwa pekerjaan bukanlah beban, tetapi pekerjaan itu sebagai sesuatu pelayanan yang Tuhan beri sehingga dapat dikerjakan dengan penuh sukacita. Begitu juga Bapak, kami mau berdoa buat Om Hendra sekeluarga yang ada di Jakarta. Kiranya diberikan kesehatan selalu di tengah-tengah kehidupan dalam tugas tanggung jawab. Olivia Rante Takaya, dengan akrab kami panggil Vivi, dalam proses penyelesaian tugas akhir kuliah. Kiranya Tuhan memberkati segala persiapan-persiapannya. Dan kiranya semuanya boleh diselesaikan dengan baik menurut waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Kami berdoa buat Mama Semi, kiranya juga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bapa, segala rencana dan tugas pekerjaan usaha mereka yang tidak kami sebut satu persatu dalam kehidupan keluarga Bapak Junedi Takaya, Tuhan mendahului dan memberi yang terbaik. Di saat ini juga Bapak, kami mau bersama-sama berdoa untuk keluarga Bapak Depa Giling di tengah-tengah perjalanan kehidupan keluarga yang Tuhan karuniakan baginya. Kami mau berdoa buat anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam keluarga, seperti Arya Fernando, Stefani Veronica, Gabriel Marcel Adelardo, yang baru saja masuk sekolah, Arya SMK, Stefani SMP, dan juga Gabriel SD. Kiranya Bapa di sorga, Engkau menuntun dan memberi kesabaran bagi ketiga anak kekasih kami ini. Sehingga lewat proses belajar yang dia lalui, tetap sabar dan mempergunakan waktu dan kesempatan dengan baik dalam rangka berjuang demi cita-citanya. Berkati juga dalam pertumbuhan mereka. Begitu juga kami mau berdoa untuk Bapak Depa Giling yang dalam usaha pekerjaannya. Kiranya Bapak, Engkau bukakan jalan bagi Bapak Depa Giling untuk mencari pekerjaan sehingga boleh memberikan kebutuhan dalam kehidupan keluarga. Dan kami mau berdoa Bapa, dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang dialami oleh keluarga Bapak Depa Giling. Ada banyak masalah-masalah yang muncul oleh karena ketidakstabilan daripada ekonomi. Engkau Bapa
yang memberi. Dan Engkau Bapa yang senantiasa hadir menyatakan kasih, kuasa dan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga. Kiranya lewat kerja dan usaha yang dilakukan dapat mencukupi kebutuhan mereka seperti kontrakan keluarga. Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa buat istri terkasih di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi dan dialami. Kiranya Bapa, Engkau hadir dan menyatakan pertolongan-Mu bagi mereka. Hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga dan datang menyatakan kasih penyertaan-Mu bagi perjalanan hidupnya. Untuk segala rencana, usaha dan pekerjaan yang tidak kami sebut satu persatu, Tuhan memberkati dan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Dep Pagiling. Terima kasih pada saat ini yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sebagai liturgis, pemusik dan multimedia. Diberkati Tuhan untuk pelayanan kami. Berkati jemaat-Mu, jemaat Masaleh, dalam mengemban tugas di mana kami bersama-sama menyatakan persekutuan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, Engkau hadir dan menyembuhkan jemaat-Mu. Yang berduka cita, yang bergumul karena kebutuhan hidup dan pekerjaan, bergumul karena sesama manusia, Engkau hadir dan menyatakan kasih-Mu Bapa. Begitu juga kami berdoa buat yang bersyukur karena pertambahan usia, sembuh dari penyakit, dan mendapat berkat-berkat lain. Diberkati Tuhan jemaat-Mu. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Semoga bangsa dan negara kami ini tetap aman. Ini ungkapan syukur kami Bapa. Kami percaya Engkau mendengar. Dan kami percaya Engkau mengabulkan permohonan-permohonan kami. Sesuai dengan waktu yang daripada-Mu sendiri. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam ini, jemaat berdiri, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segenap majelis dan mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta yang telah memimpin ibadah keluarga serta menyampaikan firman kebenaran kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati bersama keluarga dalam pekerjaan dan dalam pelayanan sebagai gembala jemaat. Kiranya selalu diberi kuat dan sehat dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Masale. Juga disampaikan banyak terima kasih kepada Adik Pina sebagai operator musik dan Adik Cali sebagai tim multimedia. Bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah pada malam hari ini. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah keluarga pada malam ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.